Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday and Happy Tuesday. Kalau teman-teman nontonnya di hari Selasa ya. Ini kita mau kasih update perkembangan market. Jadi after kemarin saya sempat bikin video soal deal or no deal. Rupanya no deal teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, kita ngelihat ini babah labil mulai bertingkah ya. Jadi mengancam masalah gencatan senjata karena dia memblokade perairan di Selat Hormuz dengan pernyataan bahwa untuk ya kapal yang lewat Iran dan masuk Iran dan keluar Iran itu tidak diperbolehkan sama dia ya. Saya pikir ini karena bagian dari perjanjian dan bagian dari upayanya Donald Trump untuk mendapat bagian duit dari mengelola Selat Hormuz kelihatannya tidak ya diharapkan oleh Iran gitu. Iran udah memberikan pernyataan bahwa ya ini kan punya kita gitu ya. Selat Hormuz tuh punya kita gitu. Artinya emang haknya kita gitu. Meanwhile tadi dapat kabar katanya dari Iranian officials ya, mereka sedang mempelajari tentang bagaimana sebaiknya apakah jika mereka meninggalkan uranium enrichment menjadi sebagai bagian dari kondisi yang dibutuhkan oleh US untuk perdamaian sejati bisa dilakukan ya, probably kayak gitu sih. New York Post reporter clarifies ya, diklarifikasi di sini. Proposal centered on Iran giving up its nuclear program that we knew from VPG defense on Sunday. Still a chance that Iran could accept that point, and none of this is new. Okay, so this one is not a really good news, tapi market udah reacting ya. Setidaknya it's a very good news ya teman-teman. Nah terus ya kita bisa bilang per kondisi yang kemarin ya ketika no deal terjadi, gak heran kalau market hari ini reacting negatively. S&P 500 Nasdaq open dalam keadaan merah di pre-market, habis itu mulai pelan-pelan reclimb dan balik lagi sampai ke range yang sama sebelum harga dump tadi pagi. Jadi balik ke range yang di hari Jumat ya waktu closing candle, dan overall looks like nothing happened teman-teman. Tapi bagaimana dengan Bitcoin-nya? Jadi teman-teman kemarin kita udah bahas kalau terbentuk polarizing wedge pattern tepat di akhir dari video ini kalau kalian aware. Dan saya juga sedikit meremind kondisi kita kalau misalnya kita gunakan trendline dengan chart linear ya, sebenarnya technically kita memang udah testing trendline itu dan ada kemungkinan harga bisa ketahan lah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa harga ini justru sebenarnya udah ketahan sih di 73.200 itu untuk di time frame hourly-nya, dan 74.000 kalau kita bicara pada perspektif time frame lebih besar kayak daily ya. Jadi dia ketahan di situ. Ngebentuk bearish engulfing candlestick pattern, which is kita bisa lihat ya retracement hari ini itu udah berlangsung 50% dan mulai terlihat ada rejection kembali per sekarang karena dia testing ke area imbalance. Gak heran jadi kalau menurut saya seandainya di sini ada reaksi gitu kan. Tapi overall kalaupun dia naik bisa aja dia naik untuk testing ke supply zone ya, dan itu di kisaran 73.200 ya, merupakan area support resistance yang kita udah bahas dari video-video sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat internalnya gini guys ya, saya ada sempat melihat mereview. Jadi kalau kita gunakan time frame 2 jam, sebenarnya kan ini memang merupakan area demand juga ya, minimal di time frame hourly itu merupakan demand. Di sini terdapat falling wedge minor, ongoing breakout, naik bullish gitu kan ya. Maka dia naiknya kemana gitu kan. Sebenarnya kita udah bisa pakai Fibonacci, bisa ekspektasinya menggunakan Fibonacci untuk ngejar ke zona-zona yang memiliki confluence, dan pada case ini adalah di 79% retracement, itu di $73.100. Ya, probably if you want to atau interested untuk maybe looking for sell short, itu bisa jadi potential area yang menarik gitu. Dengan risk to reward yang not bad gitu ya kalau kita bilang. Area resistance, terus ada Quasimodo pattern gitu kan. Kalau dia naik kan ini Quasimodo pattern ya, karena technically dia create lower low dan potentially high point-nya sama gitu. Itu bisa di expect lah untuk terjadi. Tapi seandainya jika seandainya dari sini kita udah langsung turun lagi gitu ya, mungkin karena bad news or whatever the news is, maka ekspektasinya adalah kita bisa dapat reaksi dari demand somewhere around this zone ya, di area ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat memang secara price action ini on track untuk adanya potensi terjadinya koreksi atau retracement menuju testing kembali ke level yang ada di bawahnya. Ini
kita bicara apa ya? Kalau kita bilang ibaratnya kayak case di mana Bitcoin losing momentum ya. Jadi dia balik lagi langsung ke paling bawah, dan itu pun juga justru malah meningkatkan probabilitas untuk dia turun lagi langsung. Mengingat kondisi kita kalau berbicara dari higher time frame perspektif ya, mungkin kayak time frame daily di sini ya, kita munculkan exponential moving average juga. Ini kan merupakan area di mana kita sudah semakin mendekati EMA 100 ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari EMA sendiri sebenarnya udah mulai crossing up gitu. Tapi tetap kita butuh apa? Butuh adanya validasi gitu kan ya. Bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bentuk momentum bull yang cukup solid gitu. Ya, kalau misalkan belum kelihatan, ya pada akhirnya dia akan lemas dan drop lagi gitu. But anyway guys ya, ada satu yang cukup menarik untuk dibahas. Ya saya udah sampaikan ini tadi pada saat lagi live session DSAG juga. Saya juga tertarik karena baru ngeliat ya on the weekly time frame. Ternyata kita secara MACD sudah crossing up. This is the first time setidaknya sejak 220 hari plus ya terakhir, dan akhirnya untuk pertama kali kita ngelihat histogramnya itu berwarna hijau kembali dan cukup pekat, serta MACD-nya sendiri sudah mulai crossing up. Ya, ini berarti kan sebetulnya ada indikasi ya bahwa setidaknya dari tekanan jual yang terjadi di sini, Bitcoin itu benar-benar memvalidasi potensi bottoming di sini. Ya, bottoming ini bukan dalam konteks dia benar-benar bottom untuk bear the market keseluruhan ya, tapi bisa saja kondisinya di sini hanya untuk dia sebatas bounce dan mencari potential lower high yang baru. Jadi kita bisa expect dia testing ke 80.000 or maybe ke exponential moving average di sini. Ya, ada EMA 21 juga yang kebetulan kalau Anda cek itu berada di kisaran harga 78.000. Jadi memang ini adalah sesuatu yang saya pikir kita bisa antisipasi ya teman-teman. Bahwa kenaikan ini dan tekanan jual sementara, jika seandainya ini memang sementara karena kita juga masih dalam 2 pekan ceasefire, ya why not? Ya maybe market will still be here atau mungkin masih ranging di sini sambil nunggu ceasefire itu selesai, dalam artian mungkin saja teman-teman, bukannya nggak mungkin ya, the ending of the ceasefire adalah salah satu dari kedua belah pihak ini beneran ada yang mengurangi poin-poin yang mungkin saling tidak disetujui ya satu sama lain gitu. Jadi bisa dibilang ada yang ngalah dan akhirnya market baru respons positif setelahnya. Ya, maybe that's the case untuk kita ngelihat Bitcoin bisa benar-benar nanjak. Karena kalau dari fundamental makroekonomi data juga minggu ini nggak ada apa-apa. Kecuali PPI besok. Ya mungkin boleh diantisipasi, tapi saya rasa dengan keluarnya data CPI minggu lalu yang udah naik 1% pun aja nggak membuat market goyang yang kayak gimana banget, saya pikir PPI akan lebih kecil lagi probabilitasnya untuk memberikan pengaruh terhadap pasar. Akan lebih tetap heavy terkait dengan bagaimana perkembangan dari geopolitical tension ini. Itu saya rasa akan menjadi lebih krusial untuk kita perhatikan dan akan secara langsung mempengaruhi pergerakan market secara keseluruhan. Ya, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. It's a very quick update karena memang sejauh ini belum banyak yang bisa dieksplor. Ini juga market baru open lagi di hari Senin. Saya pikir kita akan ngelihat minimal daily close-nya dulu ya. Daily close-nya kayak gimana. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang menarik, bisa aja kita lakuin live streaming lagi besok or maybe lusa ya. So let me know guys di kolom komen if you like it. Make sure to hit the thumbs up dan type live session ya. So that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching and God bless to everyone. Please pay attention to the key levels yang tadi saya udah mention, terkait dengan probabilitasnya kayak naik turunnya atau gimana, nanti teman-teman lihat bergantung dengan bagaimana nanti price atau key level itu dites. So let's see ya teman-teman. God bless once again and cheers guys. Bye bye.